Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahara quluba awliyaihi an najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan para santri sekalian, kalaulah di pertengahan Ramadan ini atau di bagian kedua dari bulan Ramadan Allah menjanjikan maghfirahnya, maka sudah selayaknya lah di 10 pertengahan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas sholat kita, yang manfaat dari sholat itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian menarik kita kepada ketaatan yang lebih. Selanjutnya, bagaimana kita dapat kunci pembuka khazanah Allah. Dengan sholat ini kita diberikan kunci pembuka khazanah Allah. Sholat kita menambah ketaatan, sholat kita menjadi kunci pembuka pintu khazanah Allah. Ini adalah manfaat muta'addi daripada sholat. Tapi itu akan diberikan kalau sholat kita memang menjadi penghapus dosa-dosa. As-sholatu mutahiratun li'adnasi al-dhunub. Kata Shahibul Hikam, sholat itu adalah pencuci dari noda-noda dosa. Nah, kalau maghfirah di 10 pertengahan Ramadan ini janji Allah, maka sholat ini betul-betul kita jadikan sarana bagaimana setiap sholat fardu, setiap sholat sunat, setiap gerakan sholat, setiap arkan dan azkar dalam sholat saya ini punya efek mutahhiratan li'adnaz dzunubi, punya pengaruh mencuci dosa-dosa saya. Jadi kalau 10 pertengahan Ramadan ini janji Allah adalah turunnya maghfirah, maka kita azam di 10 akhir Ramadan ini, di 10 pertengahan Ramadan ini, jangan ada keinginan, kesengajaan berbuat dosa, baik berbentuk ucapan maupun tindakan. Keinginan untuk berbuat dosa, keinginan untuk mengucapkan perbuatan dosa, keinginan itu pun kita hilang. Karena dosa itu biasanya tidak terjadi kecuali direncanakan. Allah memberikan ikhtiar kepada manusia untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Di saat manusia berbuat dosa, manusia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa itu. Nah, yang dimaafkan oleh Allah itu adalah kita tidak sengaja berbuat dosa. Dan biasanya orang yang tidak sengaja berbuat dosa, dia segera sadar. Masatuhu syaitan, tadzakkaru. Dia langsung sadar, setan goda saya ini, setan kuasai saya. Astagfirullah. Dia kaget dengan perbuatan dosa itu, dan dia langsung melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Itu. Tapi kalau orang merencanakan perbuatan dosa, di saat terjadi perbuatan itu, dia menikmatinya. Dia berlezat-lezat dalam perbuatan dosa itu. Mempersiapkan diri untuk sholat itu hampir belum rata memiliki sifatnya. At-tahayyu. Ini kesempatan ini 10 pertengahan Ramadan ini. Bagaimana kita tidak ketinggalan takbiratul ula, bagaimana kita tidak sholat di saf yang kedua, kita sholat di saf yang pertama. Bagaimana 10 pertengahan Ramadan ini kita betul-betul mempersiapkan lahir dan batin. At-tahayyu lil wuquf baina yadayillahi ta'ala, untuk menghadap Allah. Imam Suyuti rahimahullah tertulis di musolanya, di musolanya Kiai Mufassir. Saya tidak hafal bil itqan ini. Man takallama bainal adhani wal iqamah yushaq
ayyakunu ul khatimah. Siapa yang berbicara antara azan dan qomat, maka dikhawatirkan matinya itu suul khatimah. Ini ulama yang bilang. Kita baru banyak ngobrol antara azan dan qomat. Bukan antara azan, waktu azan. Man takallama asna al-adhan, asna an-nida. Kemudian antara azan dan qomat ngobrol, antara azan dan qomat masih berdiri. Tidak menyiapkan diri kita, saya mau menghadap Allah. Maka warna sholat dia bergantung apa yang dia sudah lakukan sebelum sholat. Di antara mereka ada yang betul-betul mencari, menarik dalam hati mereka, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Dari sejak wudunya tidak membuka air keras-keras, kencang-kencang, sedikit-sedikit air wudunya dipakai, takut dengan kemurkaan Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wudunya khudu, diperhatikan rukun-rukun sunnah-sunnahnya dalam berwudu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiapkan diri kita untuk menghadap Allah itu sejak wudu. Orang dahulu seperti itu. Baca bismillahnya, kemudian waktu mengusap wajah, niat berwudunya dipasang. Ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahullah, perkara kecil-kecil dibimbing kita. Memang niat itu tempatnya di hati, tapi dibimbing kita itu kalimat niat itu supaya kita membantu menghadirkannya dalam hati. Ini semua syai'an fa syai'an istash'ara azamatullah. Mereka betul-betul merasakan dan mencari itu. Perasaan itu dicari, diambil, ditarik itu. Mencari keagungan Allah dihadirkan dalam hati. Dari sejak berwudu, dari sejak pakai air wudu. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah mereka membimbing perkara mustahabah juga kita perhatikan. Membantu kehusyuan mustahabah ini. Memang tidak sunnah, maksudnya tidak sunnah, tidak Nabi ajarkan, tapi bukan berarti bid'ah. Karena bacaan itu ada di dalam Al-Quran. Waktu membasuh muka, itu niat. Tapi kita baca, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebaiknya itu dihadirkan. Allah mabayyid wajhi yawma tabiyaddul wujuh. Waktu kita basuh muka, hadirkan ayat ini. Ya Allah, putihkan wajahku dengan air wudu ini. Hari di mana orang-orang berwajah putih, orang-orang yang soleh berwajah putih. Wala tusawwid wajhi yauma tusawwadul wujuh. Dan jangan kau hitamkan wajahku nanti di akhirat berserta dengan orang-orang yang wajahnya hitam, di mana tanda kemurkaannya. Waktu kita basuh tangan, kita baca atau hadirkan ayat ini. Allahumma ati kitabi biyamini. Ya Allah, berikan catatan kitab saya nanti di akhirat di sebelah tangan kanan saya. Jadi bayangan-bayangan akhirat sudah kita latih menghadirkannya waktu berwudu. Kemudian selanjutnya hayya 'alas shalah, panggilan untuk salat. Direnungkan azan itu. Dijawab itu panggilan azan. Azan itu dakwah, kita dengarkan supaya masuk kebesaran Allah dalam hati kita, dan juga kita dakwahkan kembali itu kalimat itu supaya masuk lagi keagungan Allah kepada kita. Tahap demi tahap, syai'an fa syai'an. Bagaimana orang-orang dahulu menghadirkan keagungan Allah sebelum sholat. Para masyayikh kita mengatakan sebelum sholat ada usaha dakwah, ada usaha ta'lim, ada usaha zikir. Ini semua ini penjabarannya, ini ulama menjabarkan itu. Sehingga akhirnya dengan tadrij sedikit demi sedikit mengambil keagungan Allah tadi. Ini di sini ditulis sejak wudu. Antara sholat dengan sholat yang lain. Jadi antara sholat isya dengan sholat subuh ini waktu untuk kita menghadirkan keagungan Allah. Dengan dakwah, sibukkan diri kita dengan dakwah. Dengan muzakarah imaniyat, muzakarah mugibat. Kemudian kosong dari situ kita sibuk dengan majlis ta'lim, istimai maupun infiradi. Baru usaha zikir, baca Quran, doa-doa mastunah, zikir askar.
hatta yasil al-hudur ma'allahi ta'ala. Nah, usaha semua tadi dikumpulkan sehingga dalam hati kita ada kehuduran. Hudurnya Allah itu nampak di hati. Bahwa Allah besar, Allah agung, Allah hebat, Allah kuasa. Bihasbi maqamihi. Dan itu kehadiran Allah atau hudurullah dalam hati kita bergantung maqam kita di sisi Allah. Masing-masing berbeda-beda. Sejauh mana usahanya, sebanyak itulah dia bisa menghasilkan hudurullah dalam hati dia. Hasan Basri melihat seorang laki-laki, dia bermain-main dengan jenggotnya, kemudian di sujudnya dia berdoa. Dalam sujudnya, ya Allah, kawinkan saya dong dengan bidadari yang menyejukkan mataku. Maka selesai sholat, Imam Hasan Basri berkata kepada dia, saya tidak pernah melihat pelamar bidadari yang teratau malu seperti ente. Imam Hasan Basri marahi dia. Kok teratau malu? Saya tidak pernah lihat pelamar bidadari yang teratau malu lebih daripada kau. Takhtub al-hur minallahi ta'ala wa anta tal'ab. Bagaimana kau minta bidadari dari Allah tapi kau bermain-main? Jadi kalau main jenggot saja sudah dibentak sama ulama zaman dulu. Nah, bagaimana kalau kita main-main senggol-senggol teman kanan kiri sana di saf belakang? Nabi Daud alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa sih orang yang kau terima sholatnya dan layak masuk di rumahmu, masuk di masjid? Apa kriterianya sholat yang Allah terima? Orang yang sholatnya saya terima itu adalah orang yang dalam sholatnya itu dia betul-betul merendahkan dirinya di atas keagungan dan kebesaranku. Ini kalau kita nggak dakwah, kalau kita tidak sering mendengarkan kebesaran Allah, kalau kita tidak sering membicarakan kebesaran Allah, bagaimana mungkin kita akan merendah diri kita waktu sholat terhadap keagungan Allah itu? Man tawaddu'a li 'azamati. Siapa yang dalam sholatnya dia merendahkan dirinya karena keagunganku, kebesaran. Dari sejak takbir Allahu Akbar, bahkan dari sejak wudu. Dari sejak wudu. Sebelum sholat, kalau dalam sholat sejak Allah sampai salam, kebesaran Allah saja yang nampak. Orang yang merendahkan dirinya karena keagunganku dan dia menggunakan siangnya sepanjang siangnya mengingat aku. Dan dia menahan nafsunya dari syahwat. Dan dia menahan nafsunya dari syahwat karena saya. Kemudian dia kasih makan orang-orang yang lapar. Nah, orang yang sholatnya diterima dermawan. Orang yang sholatnya diterima suka sedekah. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wa awa al-gharib. Dan juga dia memfasilitasi, dia mengakomodasi orang-orang asing, musafir-musafir yang datang. Kasih makan orang, kasih tempat orang-orang yang tidak punya tempat. Wa rahimal masaib. Kemudian dia menyayangi orang-orang yang kena musibah. Jadi muamalahnya, muasyarahnya baik. Fadzalikal ladzi yanbaghi lahu ay yadkhulu baiti wa ujibu du'aahu. Itulah orang-orang yang saya terima salatnya dan layak masuk ke rumah saya dan saya jawab doa-doanya. Orang yang di saat salat betul-betul merasa hina, kecil, enggak ada apa-apanya. Tatkala dia bilang Allahu Akbar, maka dia angkat tangannya. Tatkala dia bilang Allahu Akbar lagi, dia ikat tangannya. Tatkala dia bilang Allahu Akbar lagi, dia tundukkan tubuhnya. Hina demi hina, menyikupi seluruh tubuhnya dan ucapannya, kau yang besar, kau yang agung, kau yang hebat. Ini orang yang sifatnya dalam sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merendahkan dirinya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala.